Seorang gadis tak sengaja bertemu pria yang jauh lebih tua darinya. Tapi dia tak tahu pria itu ternyata adalah ayah pacarnya. Dia pun sangat menyesal, tak tahu bagaimana menjelaskan pada pacarnya. Saat ia keluar dari hotel, ia justru bertemu pacarnya. Pacarnya bertanya kenapa dia keluar dari hotel. Dia pun berbohong semalam ada reuni dan kebanyakan minum. Karena gugup dan panik, ia beralasan ada urusan di rumah. Lalu tergesa-gesa naik taksi dan pergi. Gadis itu mengira tidak akan pernah bertemu lagi dengan pria itu. Namun takdir berkata lain, benang merah mereka sudah terikat diam-diam. Si pria baru keluar dari hotel. Putranya melihat leher ayahnya, ada bekas merah mencurigakan. Astaga, ayah punya wanita, urusan ayah bukan urusanmu. Urus urusanmu sendiri. Pak, aku sudah punya pacar. Aku ingin menikah dengannya. Nanti aku akan mengenalkannya padamu. Baiklah, sang ayah hanya menjawab singkat lalu masuk ke mobil. Namun pikirannya masih tertuju pada gadis tadi malam. Begitu duduk di mobil, dia segera memberi kartu identitas gadis itu ke asistennya dan suruh asistennya segera mencari tahu segala hal tentang gadis itu. Ternyata gadis itu terburu-buru hingga meninggalkan identitasnya. Dia juga suruh asistennya mencari tahu tentang pacar anaknya. Takut gadis itu mendekati anaknya karena uang. Dan gadis itu setelah dari hotel, dia pergi ke kampusnya, berencana menghindar dari pacarnya untuk sementara. Namun tiba-tiba dia mengalami serangan hipoglikemia. Untung si pria datang tepat waktu dan menangkapnya dan membawanya ke mobil. Setelah gadis itu sadar, ternyata itu lelaki tua yang semalam. Dia pikir dia ditangkap, jadi dia menjelaskan kejadian semalam dia dibius. Meminta dia melupakan kejadian semalam dan meminta jangan ganggu dirinya. Kau tidak ingin aku tanggung jawab? Aku tidak perlu kau tanggung jawab. Aku sudah punya pacar. Sudah punya pacar tapi semalam baru pertama kali. Tidak ada urusannya denganmu. Karena kau punya pacar, maka biarlah berlalu. Semuanya tidak pernah terjadi. Setelah mengatakan itu, si pria memberikan gadis itu kartu nama dan mengatakan jika ada masalah cari dirinya. Si gadis pun turun dari mobil. Setelah jalan tidak jauh, dia membuang kartu nama itu ke tong sampah. Si asisten tidak percaya melihatnya. Berapa banyak gadis yang mau menjadi wanita bosnya itu. Tapi gadis itu tidak hanya menolaknya, tapi karena sifat wanita itu yang berani, membuat bos besar ini tergerak hatinya. Ketika gadis itu baru sampai pintu masuk asramanya, melihat pacarnya menunggu dia, si pria mengajaknya untuk bertemu dengan ayahnya. Mendengar itu, sang gadis pun gugup. Karena kejadian semalam dia belum pulih. Tapi pacarnya bersikeras membawanya pulang dan mengatakan selain gadis itu dia tidak mau menikah, membawanya pulang agar ayahnya merestui mereka. Melihat pria itu bersikeras, akhirnya dia setuju. Pria itu melihat hasil dari laporan asistennya. Dia sadar ternyata pacar anaknya adalah gadis yang dia mimpikan selama ini dan mengetahui anaknya punya perempuan lain. Jadi dia membuat keputusan dalam hatinya. Si gadis pun sampai ke rumah pacarnya. Dia panik pertama kali bertemu orang tua pacarnya. Si pria pun menenangkannya semua baik saja, mengatakan reputasi ayahnya di luar tidak baik, tapi di rumah orang yang sangat penyayang keluarga. Tepat saat itu sang pria masuk dengan ekspresi yang serius. Ini pacarku. Paman,